Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita yang hidup standarnya itu bukan standar Quran, tapi standar kata orang dan standar media sosial. Akhirnya ketika pasangan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, muncul tuh pergolakan di dalam jiwa kita, akhirnya emosi dan moodnya itu naik turun. Saya mau tanya dulu Bunda, sekalian kita flashback sedikit, apa sih tujuan manusia diciptakan? Hah? Beribadah. Bentuk konkretnya seperti apa? Kok bingung? Bukankah pernikahan juga menjadi sebuah jalan ibadah kita kepada Allah? Nah, gini, kita harus pintar. Pintar bukan hanya pintar dalam artian menjawab, tapi juga kita harus punya kepintaran untuk memahami dari maksud. Kalau ngomongin tujuan utama Allah menciptakan, betul ibadah. Ibadah dalam hal apa? Satu, hubungan dengan Allah harus makin baik. Hablum minallah. Dalilnya sudah berulang kali disampaikan oleh banyak ustadz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Mutlak, itu sifatnya wajib. Dan apa yang wajib sudah terjelaskan, apa yang sunnah sudah terjabarkan, apa yang tidak boleh kita lakukan juga sudah gamblang dan jelas. Ya. Yang kedua, Allah ingin kita turun ke bumi. Jadi memang ini sudah disetting sama Allah, bumi ini untuk tempat tinggal kita. Maka jangan cari tempat-tempat yang lain untuk tempat tinggal, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan barat melakukan hal itu. Ya. Karena ulama sepakat yang disebut dengan kata art itu adalah bumi, tidak ada yang lainnya. Itu kenapa lapisan ozon dan segala sesuatu struktur yang sudah ditentukan oleh Allah itu begitu sempurna buat manusia tinggali, yang namanya bumi. Nah, itu kenapa Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi. Pertanyaan saya, ngapain kita di bumi dan apa yang harus kita usahakan? Itu yang menjadi pertanyaan besar kemudian, Pak. Ternyata jawabannya, kalau kita ngomongin ibadah, surat 51 ayat 56 itu di langit. Urusannya dengan siapa? Allah. Ibadah ke atas maksud saya, ya. Yang kedua, Quran surat kedua ayat ke-30 ini berkaitan dengan bumi. Interaksinya dengan manusia. Ternyata dua hal ini punya titik temu yang sama, ada di Quran surat ke-2 ayat 38. Ini akan diikhtiarkan, Pak, dalam ibadah kita kepada Allah dan hidup kita sebagai seorang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-38 dari surat Al-Baqarah ini? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini saya slice jadi dua. Saya ambil kata pertama, fala khaufun. Tidak gelisah, tidak khawatir, tidak takut, tidak overthinking. Berarti orang yang tidak tadi itu hidupnya berarti pasti tenang. Yang dicari adalah ketenangan. Yang dicari adalah ketenangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana biar bisa mendapatkan ketenangan ketika hidup di bumi? Ternyata irisan sebelumnya, famang tabi'a huda, pakai petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir khatam Quran? Nah,
Itu kan pertanyaan besar buat diri kita. Iya kan? Maka wajar kalau hidup kita ternyata jauh dari kata tenang, jauh kata dari bahagia, masih sering stres, overthinking, prasangka sama orang, jelek-jelekin orang dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita belum menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah mau. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kata Allah. Kenapa Allah menyebut kata hudan? Ternyata di ayat kedua dari surat Al-Baqarah kan dijelaskan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa ada tenang itu berkaitan dengan petunjuk dan juga takwa, teman-teman semuanya. Sebagaimana yang terjabarkan di Quran surat kedua ayat kedua. Yuk kita turunkan. Di Quran salah satunya surat kedua ayat 189. Tentang apa? Bagian akhir dari ayatnya kata Allah begini. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah maka itu menjadi sebab kamu bahagia. Pertanyaan saya, orang bahagia hidupnya tenang atau stres? Pasti tenang. Kebahagiaan itu identik dengan tenang, beda dengan kesenangan. Makanya lihat Quran surat ke-21. Surat ke-30, surat ke-30 ayat 21. Kata Allah apa? Litas kunu ilaiha. Mencari ketenangan, bukan kesenangan. Itu apa? Tugas ikhtiar dalam kehidupan rumah tangga. Relate nggak dengan ini? Iya, yang dicari tenang, berarti yang dicari bahagia. Bagaimana dengan rangkaian ayat ini biar kita bisa bahagia? Maka pastikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan acuan hidup, Pak. Yang akhirnya apa? Rumah tangga kita jauh dari kata cekcok, walaupun sering berantem, berkonflik, tapi masalahnya nggak pernah sampai keluar pintu rumah. Akhirnya apa? Kita berdiri di atas apa yang Allah larang, kita jauhkan. Apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah selalu menjadikan Al-Quran sebagai acuan hidup kita? Enggak. Makanya sering ribut, sering bergesekan, sering bermasalah. Ya, orang ngelihatannya seperti couple goals banget gitu kan. Tapi fakta yang terjadi apa? Suaminya capek cari uang, istrinya capek mendem. Tahu mendem? Emosinya ditahan gitu. Mau meluahkan nggak berani, nggak bisa dan lain sebagainya. Ini ikhtiar kita. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi sebab dan bagaimana kunci menghadirkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga di versi tema ini. Tapi sebelumnya sebagai pembukanya, ini sebagai pondasi awalnya. Kembali saya ingatkan bersama tentang apa? Tentang hidup kita itu ngapain, mau ngapain. Ada satu nasihat nih dari seorang ulama besar, teman-teman semuanya. Dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin halamannya ke-212, beliau mengatakan begini, saya sederhanakan. Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia hanyalah binasa karena takut terhadap celaan orang lain dan senang dengan pujian mereka. Sehingga gerak-gerik mereka semuanya selalu menyesuaikan ridho manusia. Caper. Betul kan? Karena mengharapkan pujian dan takut celak di depan manusia. Makanya pasang fake face. Wajah kemunafikan. Lanjutannya. Dan hal itu termasuk hal-hal yang akan membinasakan dirinya, sehingga wajib untuk kita jauhkan sejauh-jauhnya. Betul nggak sih? Kita tuh sering capek hanya untuk caper sama orang lain. Sadar nggak? Tapi lupa buat caper sama orang. Iya kan? Kita tampil cantik untuk sebuah kegiatan dan event, tapi tampil apa adanya di hadapan Allah. Bahkan nggak sedikit perempuan yang pakai lipstik mahal tapi bibirnya murahan. Iya kan? Nah itu fakta gitu. Bapak-bapak gitu kan begitu asik kayak tadi olahraga, Masya Allah bisa ketawa, dan lain sebagainya. Begitu di rumah sunyi sepi tanpa kata.
masalah. Betul ya? Gak adil itu. Para istri di rumah pakai daster, bau terasi, bau jengkol. Iya Ustaz ya. Bapak-bapaknya asik di luar dengan teman-temannya yang lain, tapi bisu di dalam rumah. Pertanyaan saya, siapa yang tertawa dan menang saat itu? Setan. Berarti saat itu kita melakukan hal-hal seperti itu sedang menjadi teman dari... Kenapa jadi pelan suaranya? Tadi begitu ngegas ya, setan gitu kan. Betul kan Ustaz? Kadang kita nggak sadar. Perilaku kita itu capernya sama manusia dan akhirnya malah jadi teman setan. Lebih parahnya lagi apa? Kita kufur nikmat dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh suami kita, oleh istri kita, dan menganggap selalu kurang dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak mendapatkan ketenangan sama sekali. Yang kita cari bukan senang, Pak. Ini sebagian mungkin sedang liburan, staycation, itu senang. Bukan kebahagiaan yang mereka cari. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bersama dengan pasangan memiliki visi yang jelas yang sama. Akhirnya apa? Bukan pengen dibahagiakan oleh pasangan, tapi berikhtiar membahagiakan pasangan. Itu beda. Kalau pengen dibahagiakan pasangan selalu kan seperti yang disampaikan oleh Imam Qudamah barusan. Iya kan? Caper sama orang. Kita hanya ingin membangun flexing bahwa seolah-olah kita baik pada orang lain. Makanya Bapak, baiknya seorang suami itu tergantung penilaian dari istri. Dan surga bagi seorang istri pun itu ada pada suaminya. Maka nilai seorang istri ada pada ketaatan istri kepada suami. Dan nilai seorang suami ada pada pelayanan seorang suami kepada istrinya. Sikapnya bagaimana. Itu poinnya. Jadi bukan kita tentang siapa kita di luaran. Karena apa? Karena yang kita cari adalah tenang. Tugas diturunkan ke bumi, cari tenang. Tenang hidupnya, lapang jiwanya, mudah memaafkan, sabarnya luar biasa, besar syukurnya, tidak mudah berbuat kezaliman kepada siapapun. Pertanyaan saya, orang seperti ini ada nggak? Banyak. Kalau kita membuka hati mencarinya. Guru-guru kita punya guru-guru yang sangat luar biasa. Lihat istri-istrinya beliau, pakai koma bukan strip ya. Ada yang pakai strip, ada yang pakai koma. Lihat, ini saya harus perjelas dulu Pak. Ya, daripada nanti saya dikomplain. Istri-istri mereka lihat sikap perilakunya. Baik, manis, hasil didikan dari suaminya. Dan suaminya fokus pada rumah, bukan fokus hanya pada umat saja. Membangun branding seolah-olah keren. Tapi sampai di rumah perilakunya kasar, nol besar nilainya. Saya mau nyeritain sedikit nih Pak. Nah, ini dalam sebuah kitab bahasa orang Bandungnya, Interaction of the Greatest Leader. Seni interaksi dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang diangkat itu insya Allah hadis sahih. Pertama ini, Aisyah pernah meriwayatkan begini Pak. Sebelum saya bahas tentang materi intinya. Aku biasa bermain boneka di depan Rasulullah SAW dan teman-temanku juga biasa bermain denganku. Pak, kalau perempuan beli barang-barang lucu menurut mereka, biarkan selama manfaat. Oke? Oke. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kamarku, mereka sembunyi. Tetapi ketika Rasulullah SAW memanggil mereka supaya mereka supaya tetap bermain bersamaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi berkata, ini adalah tanda dari kebaikan hati Rasulullah SAW dan perlakuan yang baik terhadap istrinya. Pak, sesekali izinin istri untuk main juga sama besti-bestinya. Tapi ibu tahu diri, sudah diizinin jangan bikin dosa. Main sama besti tapi malah ngomongin orang. Akhirnya apa? Beban dosanya juga di bahu dari seorang suami. Bunda juga sama. Ini pelajaran ya. Kemudian saya bacakan yang lain nih. Aisyah pernah meriwayatkan, setiap kali hendak melakukan perjalanan, Rasulullah biasanya mengundi istri-istrinya. Suatu ketika, beliau mengundi dan keluarlah namaku dan nama Hafsah. Berjalan bersama. Rasulullah berdiri di samping Aisyah. Terus akhirnya Aisyah minta sama Hafsah tukeran onta.
Bahasanya apa? Kamu akan melihat sesuatu yang tidak kamu lihat sebelumnya dan akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan sebelumnya. Akhirnya betul. Rasulullah tetap berdiri di samping unta yang di dalamnya ada Hafsah. Dan akhirnya ternyata Aisyah cemburu. Cemburunya Aisyah sampai mengatakan bahwa apa? Ya Allah, tolong kirimkan kalajengking atau ular agar menggigit kakiku. Apa pelajarannya, Pak? Pak, perempuan itu pencemburu. Karena apa? Dia melihat, mendengar, itu pakai perasaannya mereka. Walaupun mungkin yang dilakukan adalah sesuatu yang baik, tapi kalau kita nggak mampu mengapresiasinya, maka akan menjadi sesuatu yang buruk bagi diri dia. Ngapain? Mutung, ngambek. Itu perempuan. Itu kenapa pernah saya sampaikan di sini kan? Perempuan itu kalau nanya bukan cari solusi, tapi cari masalah. Iya. Mana lagi ya, Mak? Udah, jangan banyak-banyak. Beli aja bukunya, beli aja kitabnya. Ini salah satu rujukan yang saya pakai, karena ada banyak dialog di sini, Pak. Interaksi Nabi dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, dengan saudara-saudaranya, dengan para sahabat, dengan orang-orang di sekitarnya, itu sangat luar biasa. Ini kitab tentang kitab apa? Tazkiyatun Nafs dan juga adab, akhlak. Ya, saya bacakan beberapa saja. Kenapa? Biar nggak kelamaan nanti dan kita bisa fokus pada materinya. Pertanyaan saya sederhana. Sudah tenang hidup kita bersama dengan pasangan? 1. Sudah tenang hidup kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah? 2. Teman-teman semua yang tahu jawabannya. Karena itu yang dimau kan? Faman tabi'a hudaya fala khaufun. Bukankah di surat Yunus juga Allah mengatakan begini? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang dekat dengan Allah berarti hidupnya pakai petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran, gak ada yang lain. Saya barusan tadi pagi baca sebuah tulisan luar biasa bagus. Atribut kepakaran itu zaman sekarang itu udah semakin kacau dan samar. Dan anehnya, yang tidak pakar justru lebih laris, manis, dan laku. Ini kalimatnya muhasabah, Pak, sebetulnya buat saya. Kita hidup di zaman di mana tukang obat lebih laris manis daripada dokter spesialis. Betul nggak? Taklim-taklim kayak begini akan selalu sepi. Karena apa? Yang diomongin hadis, dalil, ayat komprehensif. Betul ya? Tapi kalau sudah ada joget-jogetnya, ya, sudah berkhalwat laki-laki dan perempuannya, ya, sudah ada media untuk curhat, membuka aib keluarga, itu selalu ramai. Itu selalu ramai. Padahal apa? Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa andai saja orang-orang yang tidak memiliki kepakaran itu mau diam, maka nggak akan banyak kegaduhan di muka bumi ini. Bapak punten, dulu orang yang diizinkan untuk syiar seperti ini, Bunda, itu adalah orang yang sudah mendapatkan izin dari guru-guru mereka. Tapi guru-guru yang bertauhid, ya, guru-guru yang bertauhid dan guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua orang bisa speak up. Semua orang bisa bicara. Akhirnya apa? Kedistrak isi kepala kita. Akhirnya terkikis kebenaran-kebenaran yang selama ini sudah kita miliki dengan pembenaran-pembenaran yang nilainya dinormalisasi oleh banyak orang. Rusak akhirnya. Muncul kalimat begini, betul Ustadz, taat kepada suami itu perintah Allah, tapi gimana dulu suaminya? Itu salah satu contohnya. Padahal kan perintah seorang istri taat kepada suami adalah perintah Allah, bukan perintah Ustadz. Bukan perintah ustazah. Memuliakan seorang istri itu pun perintah dari Allah dan petunjuk dari Nabi SAW. Tapi jawaban para suami apa? Kan kami sudah ngasih nafkah Ustadz, rumah ada, kendaraan ada. Masa kami juga harus mendengar segala seloteh lelahnya seorang istri? Itu yang terjadi. Fakta kan itu? Karena apa? Kedistrak dengan media sosial. Itu kenapa saya kembalikan lagi tentang hidup tenang itu dengan Quran. Famang tabi'a hudaya fala khaufun. Biar kita nggak sedih.
biar nggak gampang baper. Bunda, tak ngacung. Ngacung, ini hari apa? Ahad ya? Seminggu ke belakang yang suaminya nggak nyebelin, yang punya suami, ngacung. Yang suaminya nggak nyebelin, alhamdulillah. Beliau sudah panjang usia pernikahannya, yang ngacung rata-rata yang sudah panjang usia pernikahannya. Ya, ya, yang 5, 10 tahun, 20 tahun ke bawah kan, selalu nyebelin kan suami? Pertanyaan saya lagi nggak bawa lagi, padahal tadi di kamar ada. Saya mau tanya, tuh kalau lagi nyebel kayak gitu, cepat ngambek atau cepat cari Allah? Pak, jujur mereka ya Pak ya. Berarti harus diperbaiki kitanya Pak. Itu wasiat dari Allah gini. Para suami, kalau istri ngingetin kita, itu bukan mereka yang sok tahu. Papa tuh kenapa sih begitu terus? Ya aku memang begini. Bukan gitu jawabannya. Kalau istri ngingetin kita ada yang salah dengan diri kita, itu artinya Allah sayang sama kita dan menasehati kita lewat lisan para istri. Wow, menang banyak istrinya. Enggak. Saya hanya ingin meluruskan cara pandang. Karena apa? Yang kita cari adalah ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Lantas apa yang menjadi sebab rusaknya dan banyaknya terjadi percekcokan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia? Saya nggak mau cari yang jauh-jauh. Muslim di Indonesia. Poin pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi. Itu udah pasti itu. Bunda, jujur, apa ekspektasi terhadap suami? Ini yang masih sering, yang seminggu ke belakang ngambek sama suaminya. Suami soleh, suami soft spoken, suami peka, suami ngerti. Begitu ya? Harapannya ya? Pertanyaan saya, diberikan sama Allah enggak? Yang diberikan alhamdulillah. Seringnya bikin jengkel apa bikin bahagia? Jengkel. Bikinnya jengkel. Bahkan gak sedikit yang merasa mampu untuk merubah suami. Ustadz, kenapa suami saya nggak berubah-berubah, dinasehatin susah dan keras kepala? Kita lupa, Nabi aja diingatkan sama Allah bahwa dia tidak bisa merubah pamannya Abu Thalib. Dan ini jangan jadi pembenaran bagi suami. Saya sedang menasehati istri, ya. Dan menasehati para suami juga. Nanti kebagian lagi, tenang. Jangan pernah berusaha keras untuk merubah suami, tapi berubahlah menjadi solihah di hadapan Allah. Wanita yang solihah, doanya bukan hanya didengar, tapi juga Allah siap mengijabah karena Allah Al-Mujib. Betul kan? Apa yang Allah ingatkan kepada Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kamu sekali-kali tidak bisa memberikan hidayah, merubah seseorang, tapi Allah tahu siapa orang-orang yang ingin mendapatkan hidayahku. Betul kan? Surat ke-28, surat Al-Qasas, ayat 56. Pegang baik-baik dalam hati kita. Berarti fokus kita pada apa? Pada tirakat kita kepada Allah. Pada perbaikan diri kita kepada Allah. Karena ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum. Jaga dirimu, selamatkan diri kita dulu. Dengan cara apa? Poin pertama, turunkan ekspektasi kita kepada pasangan. Turunin. Akhirnya punya kesadaran apa? Bahwa pasangan saya hanya seorang hamba Allah. Betul kan? Kalau sudah sadar seperti itu, hati dia pasti tenang. Kalau sudah tenang hatinya, pasti pakai Quran untuk mencari solusi dalam kehidupannya. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Dia akan berusaha mengamalkan sebagai sepasang suami istri ayat ke-19 dari surat An-Nisa. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Memperlakukan baik pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, Pak. Apa amalan paling puncak bagi seorang suami istri? Amalan puncaknya, Pak. Bu. Halo. Amalan puncak suami istri. Ini suami istri jadi-jadian. Apa status doang? Apa amalan puncak suami istri? Hah? Taat tuh gampang, Pak.
Seriusan, saat itu gampang. Dengar azan langsung ke masjid kan gampang. Ada kain celeng mau sedekah berapapun, saya bukan ngomongin nominalnya, itu gampang tinggal masukin. Amalan paling puncak bagi sepasang suami istri apa? Dan ini yang paling sulit. Tuh, saling memaafkan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa amalan paling puncak sepasang suami istri adalah saling memaafkan. Dan kemudian dijelaskan lebih detail oleh Imam Ibnu Katsir bahwa amalan puncak bagi seorang istri adalah bersegera minta maaf sama suami. Susah kan? Susah kan? Susah. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Istri susah minta maaf nggak? Iya. Karena di dalamnya ada nilai taat itu. Yang dilawan itu bukan suaminya. Yang dilawan itu adalah rasa di dalam dirinya. Rasa paling benar, rasa sudah soleha. Menurut dirinya, bukan menurut Allah kan? Itu yang harus dilawan. Ya Ustadz, kan bukankah itu memang faktor dasar yang seperti saya sampaikan di pertemuan awal-awal dulu, karakter dasar perempuan yang begitu perasa. Betul, Allah nyiptain itu, nggak mungkin Allah tidak ngasih solusi untuk kita mengontrol perasaan kita. Itu maksudnya. Kayak gini, kisah yang populer, Nabi numpahin makanan di depan sahabat di salah satu rumah istri Nabi yang lain. Makanan yang disajikan adalah makanan dari istri yang rumahnya ketempatan itu. Siapa yang melakukan? Aisyah. Saya salah tadi nyebutnya. Aisyah menumpahkan makanannya. Pertanyaannya, bagaimana sikap Nabi? Tersenyum. Gak bikin mental health dari istri rusak di depan umum. Kan itu bahasa keren sekarang kan, mental health issue. Tapi banyak para suami sekarang yang gak ngeliat di depan umum ataupun dimanapun, ngambek ya ngambek. Iya kan? Rusak akhirnya Pak. Dan dianggap bahwa itu sebagai sesuatu yang benar, bahwa aku seperti ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tidak seperti itu Pak. Maka saya titip pesan, turunkan ekspektasi kita kepada pasangan. Para istri jangan ketinggian ekspektasi bahwa seolah-olah suami kita akan selalu baik-baik saja dalam bersikap kepada kita. Dan para bapak-bapak juga sama. Jangan berekspektasi bahwa istri akan selalu perform melayani kita. No. Akan capek kita, ribut nanti. Kenapa sih mama itu nggak ngerti-ngerti? Papa juga nggak sabar-sabar ngadepin mama. Giliran sama orang lain bisa ketawa bareng, orang ngezolimin papa, papa mudah memaafkan. Tuh, keluarkan kalimat begitu, itu luapan emosi. Itu kan ekspektasi yang terpendam juga dan kita nggak sadar. Yang kedua, yang membuat rumah tangga sering cekcok adalah ego yang tidak terkelola dengan baik. Betul kan? Pengennya selalu lupa untuk melakukan paham? Sudah saya bahas sebelumnya. Pengennya di ngertiin, didengar. Suami pengennya dilayani. Istri pengennya difahami. Egois kan? Iya. Kalau udah begitu, ribut pasti Pak. Padahal apa? Postingan di media sosial, gandengan tangan, ketawa meriah. Ternyata sampai di rumah ribut lagi. Saya jarang posting foto ataupun video saya sama Teteh. Kecuali hanya sesekali aja. Dan saya minta doa, baru kemarin alhamdulillah di tanggal 15 masuk ke tahun 15 pernikahan kami. Semoga Allah selalu bahagiakan dan sakinahkan selalu ya Bunda ya. Allah jaga, nih dibawa Teteh ada, Mamah ikut, putri kami juga ikut, tapi di mobil, nggak mau turun katanya, malu. Minta doanya, semoga Allah jaga sakinah kami, Allah bahagiakan kami selalu. Kenapa? Gini, kalau mau sering publish foto di media sosial, digembok media sosialnya Bun. Ya, biar orang nggak dengki sama kita, nggak hasad sama kita. Kenapa? Dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi itu hasad. Iblis gak mau sujud kepada manusia karena merasa dirinya lebih baik. Bukankah itu hasad? Turun ke bumi, pembunuhan pertama kali terjadi di bumi itu pun
Hasad. Dari siapa? Anak Nabi Adam. Dan hasad itu adalah dosa tertua di alam semesta ini sampai kiamat nanti. Hasad, iri, dengki itu temenan. Jadi jangan buka peluang orang menjadi dengki sama kita. Iri sama kita, yang akhirnya apa? Terkenalah yang namanya ain. Tapi kan Ustadz niatnya untuk syiar. Niat pertama bisa ngomong begitu. Tapi kalau sudah mendapat ratusan dan ribuan pujian, ribuan like di dalamnya, ya, kemudian ratusan komen di dalamnya, apakah masih yakin di situ ada nilai dakwahnya atau justru malah berbangga? Ternyata apa? Alhamdulillah ya. Pakai alhamdulillah. Keluarga gue lebih bahagia daripada si Ono gitu. Itu masalah. Itu kenapa hati itu paling gampang berbolak-balik. Hari ini kita baik-baik saja, siang sore nggak ada yang menjamin. Niat kita pagi ini ngaji, ya kan? Lillahi ta'ala, posting di Instagram beberapa poinnya, ada orang yang bilang, Masya Allah, tabarakallah, hari ini ngaji ya. Astagfirullah, saya lupa mbak, gitu kan? Ya Alhamdulillah, saya bisa berangkat, misal. Sekali cukup aman, berulang kali getar hati kita. Bisa geser niatnya, berubah jadi sesuatu yang buruk. Sama ketaatan sama suami. Di awal nikah persis kayak air dalam gelas ini hatinya. Bahagia kan? Yang lain ngontrak dah. Gak peduli mau ketawa cekikikan di dalam kamar berdua walaupun lagi di rumah mertua. Iya? Gak peduli. Begitu keluar ketawa-ketawa, itu masih di tahun-tahun pernikahan pertama. Persis seperti air dalam botol ini. Tapi tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, pasir mulai masuk, airnya jadi keruh sedikit demi sedikit. Didiamkan, kelihatan jernih lagi, tapi lupa di bawah ada endapan. Akan jadi keruh, iya, dikocok. Itu trigger namanya. Bagaimana seorang istri akhirnya jadi keruh, wajahnya manyun, ya, ketika ke-trigger. Siapa yang men-triggernya? Push the button dilakukan oleh suaminya. Papa tuh ya. Karena itu ego dalam diri kita dan kita nggak sadar. Kita pengen dihormatin tapi lupa menghormati. Kita pengen dihargai tapi lupa untuk menghargai pasangan kita. Akhirnya apa? Luka demi luka terjadi. Pertanyaan saya, taatnya kita apakah masih sama dengan ketaatan di awal pernikahan? Tidak. Betul kan? Karena kebanyakan kita, Pak, menjalani kehidupan rumah tangga itu transaksional. Salah. Rumah tangga itu bukan take and give, tapi giving forever. Selamanya. Kenapa? Karena saya diamanahi pasangan ini, baik suami ataupun istri, adalah sarana saya untuk bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami besok bakal ditanya, istri kamu pakai jilbab enggak? Istri kamu jilbabnya syar'i enggak? Sudah pakai jilbab kemana-mana kos kakian enggak? Itu ditanya sama Allah, Pak. Setelah sholatnya kita. Bukan kerjanya di mana, gajinya berapa, belum. Tapi itu akan ditanyakan sebagai sumber hartanya dari mana, kemana menghabiskannya, dan bagaimana sifat dari harta yang kita dapati itu. Itu nanti. Istri setelah sholat, apa yang ditanya? Bagaimana ketaatanmu kepada suamimu? Apakah kamu selalu ready untuk melayani dia? Apakah kamu berlapang hati dalam bersikap baik kepadanya? Dan lain sebagainya. Itu ditanya nanti, Bunda, sama Allah. Makanya bagian dari iman itu rukun yang ke-5, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya di sini bukan membela para istri, bukan membela suami, Pak, tapi membela diri kita masing-masing agar bisa menjadi muslim terbaik di hadapan Allah, sehingga sikap kita istimewa kepada masing-masing pasangan kita. Sikapnya istimewa. Tidak menonjolkan egosentris, ya, lebih besar pemaklumannya. Ketika tiba-tiba istri tidur, jangan jengkel, jangan dongkol. Dasar wanita nggak tahu diri malah tidur, dilaknat nanti sama Allah. Bukan gitu, Pak.
Jangan-jangan malah Anda sendiri yang dilaknat karena kalimatnya mencela. Lihat, istri yang tidur itu tatap wajahnya. Ya mungkin kalau tidur itu begini ya. Ya, itu akan Anda rindukan kalau beliau sudah wafat nanti. Ya, tatap wajahnya yang capek ngurusin rumah, tidak sedarah tapi ngurusin kita, bukan ibu kita tapi mau nyuci celana dalam yang bau pesing. Kenapa? Karena pas istinjanya tidak terlalu bersih. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh guru saya, Allah yarham, Pak, setelah berbuang air kecil, berdehem 3 kali. Itu untuk mengeluarkan sisa-sisa yang berada di bagian batang kelamin laki-laki. Akhirnya kan keluar itu. di 3 kali tuh. Baru setelah itu kita bersihkan. Dan usahakan ketika buang air kecil jangan berdiri, tapi jongkok. Kalau berdiri, basuh dulu kaki kita dengan air. Biar percikan dari air seni itu tidak masuk ke pori-pori dari kulit kita. Selesai kan itu? Islam sampai sedetail itu loh Pak. Dan itu dibersihin sama istri kita Pak. Baju bau kelek misalkan ya, istri yang nyuci Pak. Wajahnya ditatap. Jangan hanya ego kita yang hanya ingin didahulukan oleh istri kita, sampai lupa kita untuk memuliakan, menghormati, membahagiakan dirinya. Tapi Ustadz, saya selama ini sudah membahagiakannya. Pertanyaan saya, pernah tidak divalidasi ke pasangan kita? Contoh, para istri tanya suami, ya, Pak, Papa sudah bahagia belum sama Mama? Sudah merasa tercukupi belum sama Mama? Apakah pelayanan Mama sudah istimewa bagi Papa? Tanya. Dan suami tanya kepada istri, apakah Mama sudah bahagia bersama dengan Papa? Apakah Papa sudah bisa menjadi pendengar yang baik bagi Mama selama ini? Dan selalu belajar untuk terus memahami Mama. Di situ jujur-jujuran Pak. Kalau dikoreksi jangan marah. Kenapa? Sebelum mengoreksi harus dipastikan koneksinya sudah terbangun. Antara siapa? Kita dengan pasangan. Makanya ngobrol itu prinsipnya 2. 1, tahu caranya. Yang kedua, tahu waktunya. Itu yang disebut dengan pilotok, ngobrol bareng Pak. Untuk apa? Ngeruntuhin egosentris di dalam kita, diri kita. Contoh kalimat ego gimana? Kenapa sih Papa tuh gak pernah paham sama aku? Selama ini Mama tuh kurang sabar apa sama Papa? Ya. Aku tuh sudah susah payah cari uang buat kamu. Itu kalimat-kalimat egosentris. Yang ketiga, saya kasih dalilnya dulu boleh ya. Lawan dari egosentris itu adalah rendah hati. Buka Quran surat Al-Furqan. Ayat ke-63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba dari Allah yang maha penyayang itu kalau berjalan di muka bumi, mereka rendah hati. Rendah hati. Jika ego memimpin, rumah jadi gelanggang. Jika hati memimpin, rumah jadi taman. Tahu gelanggang? Arena untuk bertarung. Pertanyaannya, kalau sudah gelanggang, yang dicari ketenangan atau pemenang? Pemenang. Iya. Kalau sudah pemenang, apakah yakin kita yang menang? Dan setelah itu merasa puas setelah menyakiti pasangan kita? Tidak, yang puas itu bukan kita, tapi setan. Pernah kita, Pak, maaf. Contoh, misalkan kita marah, ngebentak istri kita. Apakah setelah itu kita puas? Enggak, yang ada nyesel. Yang adanya nyesel. Kenapa kita saat itu membentak pasangan? Karena didorong oleh hawa nafsu egosentris diri kita. Yang ketiga adalah mental load atau kelelahan jiwa. Lelah jiwanya, capek. Suami capek cari uang tapi nggak diapresiasi sama istri. Gimana cara apresiasi suami, Bu? Abi, terima kasih sudah menjadi suami yang selalu bertanggung jawab, suami hebat yang selalu membawa pulang rezeki-rezeki yang halal bagi aku dan juga anak-anak. Jangan lupa apresiasi itu. Jangan hanya menyodorkan tuntutan-tuntutan. Abi, nanti bulan depan daftar ulang anak-anak setelah semester ya, biayanya segini, SPP-nya ternyata naik segini.
Bicarakan itu nanti ketika kondisi dan keadaan suami kita sudah betul-betul tenang. Gimana cara menenangkan suami? Gampang Bu. 1, kenyangkan perutnya. 2, puaskan syahwatnya. Selesai. Kenyangkan perutnya dan puaskan syahwatnya, selesai. Nggak akan konslet lagi. Tapi Ustadz habis itu tidur. Tunggu dia bangun. Akan rileks dia. Lempeng kalau diajak ngobrol Bu. Terus Ustadz gimana para istri biar nggak konslet? Gampang Pak, udah pernah saya spill di sini juga kok. 3N apa? Ngemol, ngemil, ngomel, selesai. Ajak keluar quality time, betul kan? Sekarang gini deh, jujur. Emang Bunda ngaji seperti ini emang awal dulu niat itu karena butuh ilmu? Enggak, ngisi waktu sumpek daripada di rumah gabut. Betul, ya rahmatullah. Betul kan? Atau hanya coba-coba untuk sekedar ngaji, ternyata apa? Dapat ilmu, dapat tenang, besok ketemu teman baru, besoknya akhirnya ngaji, masuk dalam grup, dapat update info, ngaji ke sini, ngaji ke situ. Itu proses tahapannya. Kenapa sumpek? Ya karena yang diurusinnya rumah lagi, egonya suami yang nggak peka, kaku kayak kanebo kering. Iya kan? Capek sendiri, ini mental load. Akhirnya apa? Tantrumnya sama anak. Betul kan? Contoh, apakah bapak-bapak takmir Masjid Al-Aqsa de Latinos adalah orang-orang yang sudah selesai dengan keluarganya? Enggak. Mereka justru masih bermasalah dengan keluarganya, makanya nyari kesibukan di masjid. Jangan ngomong iya. Enggak, ibu-ibu muslimah. Sama aja. Sama, mereka adalah orang-orang yang masih bermasalah dengan rumah-rumah mereka. Mereka lagi coba cari solusinya, makanya memakmurkan masjid, ya, sholatnya di masjid. Ternyata ketemu bapak-bapak ngobrol di teras, loh kok masalahnya sama, akhirnya punya teman, kan itu yang terjadi. Makin betah akhirnya di masjid kan, akhirnya apa? Pingpongan juga, kan itu. Kok kebaca Ustadz, saya ngebaca. Betul ya Pak ya? Mau pulang aja. Jangan Pak, belum selesai. Kayaknya besok-besok saya datang lebih pagi kayaknya biar bisa ikutan main pingpong Pak. Jadi biar ada tausiahnya dikit gitu kan. Jadi mau nyemes itu kan Allahu Akbar gitu. Jadi nggak kalimat kasar yang keluarnya. Ibu-ibu juga sama kan. Ngaji ketemu besti ternyata apa? Ya Allah, masalah saya ternyata nggak separah dia gitu. Akhirnya kan muncul syukur. Ini proses revitalisasi hati yang Allah lakukan kepada kita ketika kita mau berjalan ke tempat-tempat yang baik Pak. Ibu, biar apa? Biar kita tidak merasa sebagai orang yang paling capek, paling tersakiti, paling terzolimi. Sehingga apa? Mental kita bisa tumbuh baik kembali. Buka Quran surat ke 43. Surat ke-43 surat Az-Zukhruf ayat 36. Ini pernah saya bahas sedikit. Kata Allah begini, wa may ya'shu an dzikri rahman, kata Allah, barang siapa yang kendor ikatannya dengan Allah. Berarti kalau kendor ikatannya dengan Allah, mulai meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah, mulai malas beribadahnya. Atau kalaupun beribadah, ibadahnya hanya sebatas melepas kewajiban. Nah, kalau posisi seperti itu, kira-kira yang jadi teman kita siapa? Bukan. Disebutkan sama Allah bukan setan, bukan jin, tapi spesifik Qarin. Siapa Qarin? Yang berada di dalam darah kita. Dia merekam semua luka kecewa yang pernah kita rasakan. Masuk ke mulut, akhirnya ngomel kita. Ya. Masuk ke jari-jari kita, pembuluh darah jari-jari kita. Akhirnya apa? Keluh kesah sama orang lain. Itu yang terjadi. Masuk ke hati kita, prasangka akhirnya. Tidak bisa dihilangkan, nggak bisa kecuali kita wafat. Bisa ditekan, sangat bisa. Dialah yang selalu menggoda dan membisikkan kita bermaksiat, kufur nikmat, berbuat salah, merasa baik daripada orang lain dan atau kepada orang lain. Itu Qarin. Makanya akhirnya gini,
Ibu pernah tiba-tiba ketika kecewa dan sakit hati sama suami, keinget dosa suami 10 tahun yang lalu. Ya, itu bisikan korin. Untuk semakin melemahkan hati kita, dan akhirnya terus-terusan menyalahkan suami. Padahal suami sedang berusaha belajar untuk jadi lebih baik lagi. Itu bisikan korin. Karena apa? Sedih itu boleh, asal pada takarannya. Karena Nabi pun pernah bersedih. Istrinya wafat, Nabi sedih, pamannya meninggal. Nabi sedih, putra-putrinya wafat dan meninggal, juga Nabi sedih. Normatif. Normal. Tapi yang tidak boleh itu adalah tenggelam dalam kesedihan yang akhirnya membuat hati kita membuat hati kita lemah. Itu yang tidak boleh. Kalau sudah lemah, maka kebaikan orang lain akan terlupakan. Padahal, maaf, Quran surat keempat ayat ke-1, Quran surat ke-30 ayat 21. Quran surat keempat ayat ke-1. Itu kan ayat pernikahan. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul lazi khalaqakum min nafsi wahidah. Kata Allah, "Hei manusia, bertakwalah kepada Allah." Lihat, ayat pernikahan dibuka dengan kata takwa. Kenapa? Dengan kata takwa, ternyata takwa itu menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman sebagai sepasang suami istri. Paling gampang aja, yang saya kenal dekat salah satunya Abu Basam Umar Mita, guru kita. Lihat, bahagia sama bibu. Anak-anak tumbuh dengan fitrahnya masing-masing. Karena di dalamnya nilai ketakwaan itu tumbuh. Itu yang saya kenal. Saya kalau mau nyebut guru saya, Allahyarham, Ustaz Arifin Ilham, sudah meninggal beliaunya. Ya, kemudian qadarullah fitnahnya muncul setelah itu, ujiannya bagi keluarga beliau. Nah, saya ingin memperlihatkan guru yang sering ngisi di sini juga, guru kita, Ustaz Umar Mita. Lihat, kebahagiaan itu tumbuh, diusahakan, diikhtiarkan bersama, bukan saling nuntut. Dan suami istri itu harus punya kepekaan. Kepekaan itu perlu diusahakan lewat hati yang dekat kepada Allah. Makanya akhirnya punya kepekaan sosial yang tinggi. Emang ada dalilnya Ustadz? Ada. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Banyak-banyak taubat, muhasabah diri, introspeksi diri dulu. Lanjutan ayatnya. Dampak dari itu apa? Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra. Akhirnya apa? Karena terbiasa ngasah hati, lebih banyak sadar diri, banyak muhasabah dirinya, akhirnya punya kepekaan sosial. Dampak paling besar kepekaan sosial kita berikan kepada siapa? Pasangan. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra. Apa maksudnya? Sederhananya gini, kalau saya kaitkan dengan rumah tangga. Kita punya kepekaan yang tinggi, nggak peduli kondisi dan keadaan kita, yang kita ikhtiarkan adalah selalu berusaha membahagiakan pasangan kita. Hebat itu. Itu Masya Allah itu. Coba lihat Khadijah dan istri-istri Nabi yang lain. Saya ambil satu, Saudah. Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Pingin gak punya malam dengan suami yang solehnya Masya Allah, terbayang diimami sholat malam bersama, itu Masya Allah bunda. Tapi Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Bukan gak butuh. Yang diinginkan sama Saudah hanya hal sederhana. Apa? Kalau besok aku dibangkitkan ya Rasulullah, Allah memanggilku dengan sebutan Ummahatul Mukminin, istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Cukup itu saja. Sudah selesai sama dirinya sendiri kan? Masih egois nggak? Enggak. Masih mikirin diri sendiri? Enggak. Saya tarik ke belakang. Sebelum istri Nabi yang lainnya ada. Khadijah. Pernah saya sampaikan di sini. Ngumpul sama bestinya. Kamu bahagia pasti ya? Punya suami Muhammad, akhlaknya luar biasa, dicintai oleh banyak orang, tapi engkau yang dipilih oleh Muhammad, pasti kamu bahagia. Apa kata Khadijah? Yang saya pikirkan itu bukan kebahagiaan diri saya, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya agar setiap hari suamiku bahagia bersama denganku. Kita tarik jauh ke belakang lagi, bunda-bunda semuanya. Di awal penciptaan dari Nabi Adam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Nabi Adam bangun, di sampingnya ada perempuan. Ditanya, kamu siapa? Mar'ah. Apa definisi mar'ah?
mar'ah itu identitas asli seorang perempuan, yaitu perasa dan pecinta yang sangat luar biasa. Itu mar'ah. Ditanya sama Nabi Adam, untuk apa kamu diciptakan? Litaskunu ilaiha. Bikin kamu selalu tenang dan nyaman saat bersamaku. Pak, istri di rumah udah begitu? Kau ketawa. Ketawa itu jawaban yang saya tahu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ternormalisasikan dengan kalimat, tugas istri itu apa? 2. 1. Membuat suami tenang. 2. Bikin pusing suami saat tenang. Iya kan? Betul nggak Pak? Kenapa? Karena itu pun dialami oleh Rasulullah SAW. Dan itu udah pasti. Kenapa? Karena mar'ah tadi perasa yang sangat dalam. Perempuan melihat tidak dengan mata, tapi dengan rasanya. Ih kok lucu, kan gitu bahasanya. Akhirnya dikodein ke suaminya, dikirimlah reels di DM atau link Shopee-nya. Suaminya nggak peka, oh iya mah lucu, mbok ya dibeliin, itu maksudnya Pak. Makanya kelapangan hati dan kepekaan jiwa itu harus terus diasah. Karena apa? Karena kita ingin membangun rumah tangga itu atas dasar takwa. Takwa menjadi sebab kita bahagia. Kita bahagia bersama dengan pasangan karena di dalamnya muncul ketenangan. Satu sama lain saling menenangkan satu dan yang lainnya. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita mengikuti setiap petunjuk tuntunan dari Allah. Susah kan? Karena musuh kita bukan pasangan. Musuh kita tuh diri kita sendiri. Tanyalah sama Teteh tuh, yang udah panjang nemenin saya juga, tapi walaupun tidak sepanjang, mungkin ada beberapa bagian dari ayah bunda semua yang hadir di sini. Gimana rasanya punya suami yang awalnya orang Sumatera yang kalau ngomong dianggap biasa, itu keras bagi beliau. Dan saya juga itu jadi culture shock awal Pak, pertama nikah Pak. Punya istri orang Sunda, ini datang mama. Mama itu pernah marah sama saya karena saya pernah ngebentak Teteh. Padahal hanya meninggikan suara, bukan membentak Pak. Ada mama nih, ada. Dia jadi saksi hidup. Karena orang tua saya jauh di Lampung, tidak bisa selalu saya bawa-bawa. Kecuali kalau lagi datang ke Bandung. Nah yang dekat, mama dari Sumedang. Mamanya Teteh. Sering diajak, sering dibawa. Karena sering juga ke rumah di Bandung. Kenapa? Kalau saya lagi safar sama Teteh, Aisyah putri kami sama omahnya. Itulah alasan kenapa kami pindah dari Geraha Raya Bintaro ke Bandung 7 tahunan yang lalu. Biar birrul walidain. Dan ternyata inilah cara Allah untuk menghadirkan ketenangan dalam jiwa kami. Satu sama lain Pak. Jangan cuma pengen keluarga kita doang sebagai seorang suami yang istri harus taat kepada orang tua kita. Kita juga harus adil. Sebagai suami pun harus bisa apa? Membahagiakan keluarga orang tua dari istri kita. Kayak saya nggak pernah bisa nyebut mamah mertua tuh nggak bisa. Mamah ya mamah, papa ya papa. Allah yarham, semoga Allah merahmati papa. Itu pelajaran untuk membangun ketenangan di dalam rumah tangga kita. Saya tidak sempurna, kami masih belajar, masih jauh dibandingin bapak-bapak yang mungkin ada beberapa yang sudah punya cucu, ya. Pertanyaan saya, apakah usia pertinggahan panjang juga menentukan kualitas yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Itu kenapa yang menjadi penasehat utama seorang Khalifah Umar bin Khattab bukan orang tua, tapi anak muda. Salah satunya Ibnu Abbas. Karena apa? Kecerdasannya Pak. Jadi ngelihat itu bukan hanya usia, tapi ngelihat kompetensi, knowledge, wawasan juga dan perilaku sikapnya. Itu bisa menjadi sebuah kebaikan ketika kita meluaskan silaturahmi kita dengan orang-orang di sekitar kita untuk meng-hire mereka menjadi bagian dari support system yang sedang kita bangun sebagai sebuah kebaikan. Rumah tangga juga gitu. Papa tuh kenapa sih? Papa tuh sholatnya di Masjid Al-Aqsa, tapi kenapa selalu begitu? Yang salah itu bukan Masjid Al-Aqsanya. Yang salah tuh kitanya yang sholat belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Padahal esensi kebahagiaan itu ketika kita salatnya khasyi'un. Kapan salat khusyuk? Ada masalah. Tenang kan?
bahagiakan. Yuk kita usahakan itu setiap hari. Makanya Nabi mewasiatinya apa? Jadikan setiap sholat yang kita kerjakan itu sebagai sholat terakhir kita. Akhirnya bunda sebagai seorang istri punya kelapangan hati. Ayahanda sebagai seorang suami besar pemaklumannya. Kenapa? Karena bunda punya suami yang merupakan bayi kecil dalam tubuh dewasa. Betul kan? Makanya kelakuannya kayak anak kecil kadang-kadang kan? Dan para ayahanda semuanya, kenapa besar pemakluman? Karena kita berhadapan dengan adik kecil kita yang namanya istri. Tahu adik kecil ya Pak? Ya sebetulnya gini Pak, ada yang punya anak perempuan Pak? Ada. Kalau punya anak perempuan itu hanya simulasi sabar. Karena bentuk konkret sabarnya itu ngadepin emaknya. Kalau bisa sabar sama anak perempuan, harusnya bisa jauh lebih sabar sama emaknya. Gitu ya sayang ya? Oh lagi ngobrol sama mama. Itu kalimat dari istri saya Pak, yang saya pakai. Ya. Sadar nggak? Ternyata seorang suami punya anak perempuan itu, seorang ayah punya anak perempuan itu cuma simulasi sabar. Saya mikir, ya juga ya. Terus bentuk konkret sabarnya itu sama istrinya. Jadi diskusi kami perjalanan tuh seperti itu Pak. Kalau lagi nggak capek tuh diskusinya gitu. Sebagai suami istri, dan Nabi SAW pun begitu Pak. Ngobrol sama istri-istrinya dalam setiap perjalanan, bukan malah nyetel musik. Kalau nyetel murotal sih lebih ahsan. Tapi biasanya agak sedikit ngantuk Pak. Makanya biarin istri kita, dia nyanyi. Betul kan Bun? Itu nyanyian seorang istri kan? Yang pengen didengar sama suaminya. Keempat, yang membuat cekcok itu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita setelah lelah jiwa kita yang menumpuk. Yang keempat adalah tidak ada bahasa cinta yang nyambung. Betul kan? Kamu tuh dari dulu gak pernah paham ya tentang aku? Misalkan begitu. Sebetulnya bukan pasangan kita yang gak paham tentang kita Pak. Jangan-jangan kita sendiri yang gak ngerti tentang diri kita sendiri. Iya kan? Jangan-jangan kita gak ngerti diri kita sendiri bahwa apa? Mohon maaf. Orang-orang yang sering menyakiti orang terdekatnya adalah orang-orang yang pernah tersakiti oleh orang terdekatnya dulu. Apa maksudnya? Ada seorang suami yang nyakitin istri dengan mudah dan menganggap sikap cueknya adalah ya ini aku. Itu adalah orang yang dulu terluka karena orang tuanya yang juga cuek sama dia, sehingga itu dianggap sebagai sebuah sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang suami. Salah. Sama istri juga begitu. Karena dulu terbiasa mungkin disepelekan sama keluarganya, akhirnya apa? Menuntut suaminya dengan ekspektasi yang tinggi. Itu salah. Maka dari itu teman-teman semuanya, ayahanda bunda sekalian, penting bagi kita untuk menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Mau yang biasa sholat di masjid ini, keluarga besar muslimahnya, jamaah yang hadirnya, saya sendiri pun, yuk kita bersama-sama belajar itu bukan merubah pasangan, belajar itu bukan untuk berekspektasi terhadap pasangan, tapi belajar itu untuk merubah diri kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dalam hal apa? 1, ketaatan kepada Allah. 2, sikap pelayanan terbaik kita akhirnya menjadi lebih baik kepada pasangan. 3, interaksi sosial yang jauh lebih luas lagi. Itu indikator. Kalau bapak-bapak kerja di korporasi atau punya usaha, ada yang namanya KPI. Contoh begini. Kita hari ini belajar ilmu tentang sebab-sebab ketidakcocokan. Apa KPI-nya? 1, saya sudah mulai berubah belum ya? Kepada siapa? Suami atau istri? Atau kita tarik dulu ke belakang, apakah ada hal-hal yang tadi disebutkan oleh Ustadz tentang ketidakcocokan ada dalam rumah tangga kami? Itu dulu. Jadi jangan ajak pasangan untuk kita evaluasi bersama. Jangan dulu, evaluasi dulu diri kita. Yang ketiga, bagaimana pelayanan dan perilaku kita kepada pasangan. Ini disebut KPI, Pak. Indikator-indikator untuk kita bisa merubah diri kita. Kenapa?
Jadi biar kita tuh ilmunya nggak numpuk cuman jadi catatan. Saya udah nyampein amanah belum di sini? Amanahnya apa? Kan ustadz yang ngajar di sini banyak ya, ya kan? Satu ustadz satu buku bunda, biar gampang membuka dan belajar lagi nanti di rumah. Bunda datang ke sini nyatet, semua ditumpuk jadi satu catatannya. Ustadz Anu, Ustadz Anu, Ustadz Anu. Saya mau tanya, sampai di rumah buka lagi nggak catatannya? Akhirnya nggak berubah apapun kan? Iya, dengar, iya dengar, iya kan? Berubah Ustadz, ya alhamdulillah, paling seminggu. Iya kan? Bukan itu yang Allah mau. Tapi betul-betul ada proses transformasi diri. Makanya dalam Islam ada kitab namanya Ta'lim Muta'lim. Harus hatam tuh Pak. Untuk apa? Untuk kita bisa memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Saya pernah diundang. Yang jadi admin saya itu adalah teteh istri saya. Ya. Tapi nggak banyak orang yang tahu. Diundang sikapnya itu subhanallah lah pokoknya. Judulnya pengusaha muslimah katanya. Tapi gambarannya tidak seperti orang yang sudah ngaji. Kenapa? Saya tanya, Bunda, mohon maaf. Akhirnya saya pinjam handphone istri saya, Soleha. Saya sebentar, ayah pinjam. Saya yang ketikin, Bunda, mohon maaf. Apakah sudah terbiasa ngundang Ustadz untuk taklim? Jawaban beliau apa? Oh ya sudah sering, kami sudah biasa ngaji. Sekarang kalau memang Ustadz merasa punya tarif, sebutkan saja, nggak usah bertele-tele. Pertanyaan saya, apakah layak orang yang sudah ngaji mengeluarkan statement dan kalimat seperti itu kepada tim dari seorang ustadz? Yang diusahakan kita adalah memberikan yang terbaik kepada ahli ilmu itu yang diajarkan. Dan ahli ilmunya juga tahu diri, jangan minta tarif. Kecuali Anda ustadznya artis. Betul kan? Walaupun memang ada pro kontra antara ulama, tapi saya katakan demi Allah, lihat, keberkahan itu bukan pada nominal. Keberkahan itu ada pada keikhlasan kita. Itu kan masalah masing-masing Ustadz, ikhlas nggak ikhlas, betul Bunda. Maka saya sampaikan ke beliau yang japri seperti itu sama Teteh. Katanya wasilahnya lewat Ustadz Anu. Saya telepon Ustadz Anunya. Ustadz Afwan, Ana kirim screenshotnya. Beliau langsung malu. Ana bilang, Ana bukan masalah nominalnya. Bukan masalah uangnya, demi Allah tidak. Kemarin sempat viral juga di media sosial. Seorang lecturer, seorang dosen PhD diundang selebgram, nilainya lebih tinggi. Sedangkan beliau hanya 300.000. Bukan tentang nominalnya. Ini tentang adab sama ilmu teman-teman semuanya. Makanya dibahas dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Untuk apa? Kita terbiasa bahwa kita tuh butuh ilmu. Selamat di dunia butuh ilmu, selamat di akhirat butuh ilmu. Bukankah selama ini kita sampai pada posisi jabatan seperti sekarang, itu juga karena besarnya kos yang kita keluarkan untuk belajar. S1, coba diakumulasikan dari semester awal sampai semester akhir, skripsi, kelulusan, harian, jajannya. Berapa ratus juta tuh kita keluar. S2-nya dan lain sebagainya Pak. Kita lupa ke situ Pak. Kita lupa memanusiakan manusia. Bukan pengen dihargai. Saya bilang sama beliau, Ustadz, saya tidak ada maksud apapun. Allah yang tahu dan Teteh tahu persis saya seperti apa. Dan teman-teman di daerah itu pun tahu ketika saya safar ke situ. Saya tidak mempermasalahkan nominalnya. Saya hanya sedih, kecewa lewat sikap dari penyelenggara ini. Pernah diundang lagi. Dan saya sangat senang kalau kayak gini-gini tuh Pak. Kenapa? Saya bisa all out tanpa ekspektasi apapun. Karena tugas saya itu menyampaikan semaksimal mungkin. Tapi tetap dengan batasan, jangan sampai apa yang saya sampaikan bikin jamaah jadi gumoh. Pernah ngisi di salah satu tempat juga, masjid di kampus. Penyelenggaranya majelis taklim yang memang rutin bikin kajian di situ. Ternyata saya bukan pengen dihormatin Pak. Nggak, saya datang biasa sendiri, nggak masalah kok. Saya duduk di dalam masjid, panitianya duduk-duduk.
Saya tidak berharap disamperin, enggak, demi Allah enggak. Cuman saya tanya sama tim yang nganterin saya. Kebetulan sebelumnya nganter ustadz yang lain, yang followernya 1 juta sekian. Saya tanya, gimana waktu sama beliau? Jawaban tim yang nganter saya apa? Masya Allah Ustadz, justru saya bingung. Kok waktu sama beliau ini dijemput ke parkiran? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Karena saya juga bukan siapa-siapa, saya cuma anak bawang. Gak lama habis itu panitianya nge-WA ke teteh. Masya Allah Umi, ternyata materi Ustadz bagus, besok-besok lagi kalau safar ke sini, sebutnya itu aja ya, kami akan memfasilitasi dengan yang terbaik. Bilang begitu. Itu kan masalah adab. Betul kan? Makanya teman-teman semuanya, salah satu adab kita terhadap ilmu adalah satu ustadz, satu buku catatan. Kalau ilmunya pengen nempel. Mau bukti? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa kata Allah? Bangun hubungan yang baik dengan Allah. Salah satu ikhtiarnya apa? Punya buku catatan khusus dari setiap ustadz dan ustazah yang kita ngaji sama mereka. Maka apa dampaknya setelah wattaqullah wa yu'allimukumullah? Allah bikin kita jadi cerdas. Bukan cuman pintar, Pak. Bapak-bapak ngaji kajian subuh di sini setiap pekan, berapa persen ilmunya yang nyangkut? Karena jarang saya temuin bapak-bapak yang mau nyatat. Kenapa? Ilmunya di luar kepala, makanya nggak ada yang nyangkut. Kalaupun nyangkut hanya 1-2, iya kan? Itu PR Pak buat kita Pak. Saya bukan merendahkan, demi Allah tidak ya. Tapi kita mengevaluasi diri kita. Ngaji bertahun-tahun, berapa persen tuh ilmunya yang sudah nyangkut dan teraktualisasi menjadi kebaikan. Istri makin baik kepada suami, makin khidmat kepada suami, makin taat kepada suami. Dan seorang suami yang dekat dengan masjid, rajin di majelis ilmu walaupun hanya akhir pekan. Karena saya tahu hari biasa mereka kerja. Tapi pertanyaannya apa yang sudah berubah sikap kita kepada istri kita? Jangan lagi kaku, keras kepala, egois, pengennya menang sendiri dan lain sebagainya. Itu namanya KPI. Indikator berubahnya diri kita dalam kehidupan, Pak. Karena kalau gini, Pak, Ibu sekalian, kalau dengan majelis seperti ini tidak cukup juga untuk merubah kita menjadi lebih baik lagi dalam bersikap kepada Allah dan orang-orang sekitar kita, maka tanyakan kepada hati kita yang paling dalam, harus Allah kasih apa lagi biar kita bisa berubah. Sok. Betul kan? Jadi begitu kerasnya hati kita loh. Sampai kita nggak sadar bahwa kita sudah sezolim ini dan sejauh itu melukai orang-orang di sekitar kita. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak connect, Pak. Nggak nyambung. Karena satu sama lain saling tidak mengenal dan tidak berusaha untuk mengenali pasangannya. Saya kenal Pak Ustadz, masa? Ciri kenal pasangan itu tidak mudah kecewa ketika pasangannya melakukan kesalahan. Ya, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati. Dan tidak mudah juga membalas keburukan dari pasangan kita. Kalau kenal, akhirnya apa? Sadar bahwa pasangan saya itu hamba Allah, tenang hidupnya. Minimal dia membahagiakan diri dia dulu. Jadi self-love dalam Islam itu bukan beli barang-barang branded. Bukan staycation ke tempat-tempat tertentu, bukan. Self-love dalam Islam itu adalah ketika ngaji, belajar ilmu agama, mengantarkan dia untuk semakin dekat dengan Allah, hatinya makin lapang, jiwanya jadi pemaaf. Pertanyaan saya, sudah seperti itu kita menghadirkan famang tabi'a hudaya fala khaufun. Itu yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan Pak bersama. Bahkan Nabi memberikan janji begini. Duduk di majelis ilmu, apa yang Allah turunkan? Sakinah. Betul kan? Ketenangan. Teman-teman merasa tenang di sini, merasa nyaman kita di sini kan? Nah, bawa tenang ini ke dalam rumah, bawa ilmunya, aktualisasikan kepada orang-orang terdekat kita. Oh, Ustadz ngomongin atau Ustazah ngomongin tentang sabar, maka bersabarlah dengan pasangan. Oh, Ustadz atau Ustazah menyampaikan tentang apa? Soft spoken, kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan ma'rufa. Kata-kata yang baik keluar dari mulut kita, maka sampaikan itu dengan cara yang baik kepada pasangan kita.
Tapi Ustadz sama aja susah, nggak berdampak apapun. Allah minta kita sabar. Jangan-jangan dengan kesabaran kita menghadapi sisi lain dari pasangan kita, Allah gugurkan bersamaan dengan itu dosa-dosa kita. Asal yakin. Bunda, pernah bertanya, kenapa ya suami saya itu cuek? Kenapa ya suami saya itu keras kepala? Kenapa ya suami saya itu selalu impulsif, marah, meledak-ledak, atau bahkan ter, eh, cenderung pendiam ketika ada masalah? Pernah bertanya seperti itu? Enggak. Justru malah menuntut. Kenapa sih papa tuh selalu diam? Kan? Seorang suami punya sifat-sifat seperti itu karena luka yang dia bawa ketika dia kecil dulu diasuh oleh orang tuanya. Kenapa isyarat libasa, pakaian, dan litas kunu ilaiha? Satu sama lain saling cenderung untuk menghadirkan ketenangan. Karena yang namanya tenang itu tidak ada tuntutan. Tapi menuntut diri sendiri. Tidak ada tuntutan kepada pasangan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Tapi menuntut diri kita untuk apa? Untuk mengenali pasangan kita. Akhirnya apa? Oh, ternyata suami saya memang nggak suka dipuji, tapi senangnya dilayani. Kerjakan itu saja. Fokus di situ. Seorang suami kemudian memahami istrinya, oh istri saya senang didengar, senang diapresiasi, senang dibahagiakan. Lakukan itu Pak, fokus pada hal itu. Maka disitulah peluang pahalanya digulung sama Allah seperti bola salju yang terus menggulung menjadi besar dan akhirnya apa? Mendobrak pintu surga dan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ikhtiarkan, mengenal bahasa cinta satu dan yang lainnya. Yang kelima, cekcok itu muncul karena ini yang tadi saya bahas, barusan aja. Luka lama yang selalu terbawa hingga dewasa dan tua. Itu nggak sadar tuh kita. Jadi perilaku sikap kita ini itu hasil dari pahatan demi pahatan luka kecewa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Maka saya titip pesan jangan pernah menormalisasi dengan kata ya aku mah seperti ini. Jangan. Saya bukan sedang membahasakan bahasa anak-anak muda, bukan, Bu. Tapi memang ini akan selalu relate dengan kehidupan walaupun usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Karena apa? Definisi sabar dan pura-pura sabar itu beda. Definisi bahagia dan pura-pura bahagia itu beda. Kalau bahagia itu karena ilmu, tapi pura-pura bahagia itu karena tekanan yang terus-menerus terjadi, akhirnya berusaha untuk menerima, tapi tetap ngomel. Nah, mau gimana lagi dah bapak kamu emang begitu? Itu bukan bahagia, bukan kelapangan. Kalau kelapangan itu ketika anaknya nanya, Mama kenapa sih kok dari pagi kayaknya cemberut? Nah, alhamdulillah mama sama papa lagi diuji sama Allah, diuji cintanya, diuji kepercayaannya, diuji usahanya untuk berdoa dan memperbaiki hubungan mama dengan Allah selalu. Doain, semoga ini berlalu dengan cepat. Kenapa? Kan semakin tinggi pohon itu anginnya akan semakin besar, nak. Enteng kan ngomongnya? Tenang nggak orang yang ngomong begitu? Tenang, makanya ngomongnya nggak apa namanya nggak kemana-mana, tapi teratur sebagai wujud dari syukur dia, Pak. Ada momen kita seperti itu sama pasangan? Ada, mungkin pernah terjadi. Sering, alhamdulillah. Tapi mana yang lebih sering? Dari luahan apa? Keluh kesahnya kita. Sudah nak, bapak kamu emang begitu. Ibu kamu emang begitu. Itu nggak akan ketemu. Karena itu hanya akan membangun jurang antara kita dengan pasangan. Jurang apa? Jurang hati kita berdua. Kenapa? Karena luka-luka dari masa lalu yang masih kita bawa sampai sekarang. Itu yang menyebabkan beberapa hal terjadinya percekcokan. Jadi konflik itu terjadi bukan karena hal baru. Misalkan begini, kayak contoh, Bunda sebel sama suami, ya, yang sebetulnya suami hanya men-trigger sedikit, mem-push the bottom-nya. Ternyata
tangki lukanya itu sudah penuh. Nggak bisa meluahkan sama suami karena jengkel, tumpah semuanya sama anak. Saya kedatangan pesan dari seorang istri profesor muda, Pak. Beliau seorang profesor muda yang istrinya cerita sama Teteh, pengen ketemu saya. Ditanya kenapa? Satu, minta saya menasehati istrinya. Terus sama Teteh ditanya, kenapa saya harus menasehati putrinya beliau? Kata si ibu ini, satu, usia putrinya sudah 25 tahun, belum mau nikah. Padahal sudah 4 tahun pacaran. Dan selama 4 tahun pacarnya nggak pernah dikenalkan sama keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, putrinya ini justru sekarang memilih tinggal di apartemen dengan alasan ngurus kucing sama temannya. Jadi minta saya menasehati putrinya. Saya tolak dan saya bilang sama Teteh, yang bilang sama beliau, Ustadz mau ketemu tapi sama bapak dan ibu dulu. Kenapa? Saya ingin mengingatkan beberapa hal kepada beliau-beliau dulu. Yang saya bayangin begini, ini ayah, ini ibunya, ini putrinya. Tiba-tiba saya datang. Saya zolim. Kenapa? Saya menghakimi anaknya tanpa saya mendidik orang tuanya. Itu kenapa saya selalu menolak dakwah untuk menyampaikan nasihat kepada para siswa. Kayak kemarin ke ICM, ya kan? Kemudian yang di GIS, Global Islamic School, itu orang tuanya. Karena apa? Yang bermasalah itu bukan anak-anaknya, tapi orang tuanya yang nggak sadar kalau mereka bermasalah. Dan menganggap bahwa sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertanyaan saya, apakah anak-anak selalu butuh dengan apa yang kita berikan sebagai orang tua? Tidak. Apa buktinya? Apa buktinya? Anak selalu dipadatkan untuk belajar sampai maghrib. Padahal yang dibutuhkan anak adalah belajar sama orang tua. Betul kan? Dan sekolah-sekolah bagus itu sekarang punya marketnya. Kenapa? Karena orang tua mindsetnya menyekolahkan anak sama dengan menitipkan anak. Dan itu yang terjadi. Makanya rela spend money besar untuk apa? Untuk menitipkan anak. Bapaknya sibuk cari cuan, cari uang, ibunya sibuk dalam tanda kutip keluyuran. Iya kan? Akhirnya begitu dewasa anaknya, orang tuanya mencak-mencak. Ustadz, kenapa anak saya lebih sibuk dengan teman-temannya? Itu maksudnya. Ini anak memilih tinggal dengan temannya di apartemen patungan, ya. Dan lebih ngurusin kucing daripada ngurusin orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya selama ini tidak ngurusin anaknya walaupun tinggal serumah dan fasilitasnya ada. Itu dulu yang saya pengen. Makanya kalau ada orang tua yang curhat tentang anaknya, yuk ketemu dulu, kita berempat. Saya pasti ajak Teteh, berempat. Kenapa? Saya pengen dengar cerita tentang pengalaman kehidupan dari para orang tua ini yang saya yakin kok pasti istimewa. Tapi ada celah-celah yang harus saya perbaiki yang itu dianggap sebagai sesuatu yang baik menurut kita sebagai orang tua. Itu yang harus diperbaiki. Ustadz, bagaimana kalau kondisinya anaknya sudah seperti itu yang dewasa, usianya anaknya sudah 25 tahun? Ya itu tadi, sadar diri dulu, koreksi diri dulu, baru membangun koneksi setelahnya dengan anak. Kalau beras nasi sudah jadi bubur kan tinggal dikasih cakwe. Iya kan? Apa hiasannya itu? Memunculkan nilai-nilai baik dari diri kita maksudnya. Sebagai seorang ayah mengakui dengan semua keterbatasan selama ini hanya sibuk cari uang dan cari cuan. Pak, Anda belum terlambat. Kalau pengen anak Anda nanti di usia tua Anda bisa menghormati, memuliakan dan taat kepada Anda sebagai seorang ayah. Belum ada kata terlambat.
Dan ini luka, kalau tidak kita sadari sekarang akan selalu terbawa sampai mereka dewasa. Dan luka itu bukan hanya penyebabnya kita, orang tuanya langsung, tapi bisa datang dari kakek neneknya atau orang lain. Itu kenapa yang namanya rumah itu bukan house, tapi home. Rumah itu bukan bangunan, tapi juga kenyamanan, ketenangan di dalamnya. Orang tua yang selalu menanyakan anaknya, "Nak, gimana sekolahnya sayang? Tadi di sekolah ada teman-teman yang nyakitin kamu enggak? Ada yang ngebully kamu enggak sayang? Ada yang jahatin kamu enggak?" Tiba-tiba anak pulang dalam kondisi cemberut. Jangan disalahin, tapi ambil peran kita. Anak laki-laki ataupun perempuan, kalau datang lagi bete pulang ke rumah, ibunya yang masuk. Ngapain? Untuk menetralisir emosi yang gak bisa meledak itu agar tidak menjadi luka yang terbawa sampai dewasa. Proses verifikasi emosinya kan di situ. Kakak boleh marah, kakak boleh kecewa, kakak boleh sebel sama teman-teman, ya. Tapi jangan pernah dendam sama siapapun. Ada Abi sama Umi, boleh tumpahin sama Abi sama Umi. Mau nangis boleh, gak usah malu. Selesai, bapaknya masuk. Anak perempuan dipeluk minta maaf. Anak laki-laki dipeluk minta maaf. Yuk kita main setelah ini. Akhirnya bukan mendidik anak menjadi people pleaser, tapi anak yang berdiri di atas prinsip-prinsip Islam. Akhirnya apa? Famang tabi'a hudaya fala khaufun. Tenang hidupnya, rumah tangganya bahagia. Karena apa? Satu sama lain bekerja sama, Pak. Bukan malah menuntut dan membebankan kepada satu dan lainnya. Bukan, kita belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Tadi malam, kan habis ngisi di teman-teman Hijabers Community, Bekasi. Putri saya dari dulu ngodein saya, udah lama. Ngodein saya untuk ke Ohsom terbesar yang ada di Bekasi. Tahu? Tahu ya. Yang punya orang tua, punya anak masih kecil pasti tahu. Kemungkinannya pasti tahu. Saya ajak ke situ dan saya nggak bilang, "Ayah ngapain sih ke sini?" Begitu saya belok, sayang, lihat ke depan. Wah. Saya cuma pengen meng-create memori baik di dalam jiwanya. Begitu masuk, dia langsung plotting. Sisi kepemimpinannya muncul, walaupun perempuan. Bunda sama omah, ayah sama kakak. Kenapa? Kalau dia sama bundanya, itu belanjanya sedikit. Kalau sama bapaknya, tentengannya itu penuh. Betulan bunda? Itu anak tuh akan selalu seperti itu. Kebanyakannya begitu. Alhamdulillah diputerin semuanya setiap gang sampai naik ke atas. Udah sayang? Udah ya, ini udah banyak, udah turun, bayar. Begitu dikasih, thank you ayah, makasih. Saya cuma berharap kebaikan bunda. Anak itu ketika dewasa nanti saya wafat, aliran pahala dan amal solehnya ngalir buat kami. Itu mendidik anak. Sesekali kasih hadiah apa yang menjadi keinginan dia. Tugas istri itu, yarhamukumullah, untuk ngorek apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Tidak harus hari ini dia minta, dia kasih, enggak. Untuk ngajarin apa? Ada proses panjang dari terkabulnya sebuah keinginan. Biar apa? Biar dia ketika dewasa nanti tidak struggle menghadapi kehidupan, tidak membawa luka masa lalu sehingga menyakiti orang terdekatnya, pasangannya. Bahkan lebih parah lagi, diulang polanya kepada anak-anaknya. Proses pendidikan kita sekarang kepada anak-anak secara tidak langsung itu adalah pengulangan dari proses pendidikan yang kita terima dari orang tua kita sebelum kita ngaji. Kan kita ngaji 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Sedangkan anak kita sudah belasan tahun sekarang. Iya kan? Nah, saya titip pesan bunda, jangan berekspektasi kepada anak kita juga agar kita nggak kecewa. Jadi bentuk konkret dari Robana hablana min azwazina selain pasangan adalah proses refleksi diri Pak sebagai ayah, sebagai seorang ibu kepada Allah untuk terus taubatan nasuha. Agar apa? Agar Allah hadirkan sinergi dalam rumah dalam kebaikan. Anak itu nyontoh kebaikan dari orang tuanya. Saya baru tahu cerita tentang kalimat ini dari istri saya. Istri saya beli barang.
pakai GoSend. Katakanlah harga barangnya itu cuma 18.000 misal, ya. Tapi uangnya 50.000. Kata Aisyah, Om, kembaliannya ambil aja. Kan bundanya nanya, Nak, kembaliannya mana? Kakak kasihin sama omnya. Tipnya 32.000 lebih besar daripada harga barangnya. Cerita istri saya ke saya, ya, anak solehahnya anak solehahnya menduplikasi bapaknya. Apaan sayang gitu kan? Cerita, saya ketawa. Terus saya panggil putri kami, saya peluk, makasih sayang sudah beramal soleh. Selesai. Apakah kami baik? Belum. Tapi kami berusaha untuk memperbaiki kekurangan dari orang tua kami dulu, ketidaksempurnaan mereka agar tidak menjadi luka yang juga turun kepada anak-anak kami. Itu bunda yang diikhtiarkan. Biar apa? Biar ketika mereka dewasa paham apa yang harus dilakukan dan tidak menuntut pasangan untuk paham dan mengerti diri dia. Ini harus ditutup dulu. Berarti nanti pertemuan berikutnya cocok tapi kok cekcok part 2 tentang how to-nya. Loh, ternyata udah mau jam 11. Kapan sesi tanya jawabnya kalau dituntasin sekaligus ya? Itu yang bisa saya sampaikan tentang 5 poin dari penyebab utama kita berkonflik dalam rumah tangga kita secara umum. Yang pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi kepada pasangan kita. Berharap kita punya seorang Muhammad di dalam rumah tapi lupa untuk memposisikan diri menjadi seorang Khadijah. Kita berharap istri kita selayaknya Khadijah sebagai penenang di dalam rumah-rumah kita, tapi perilaku kita tidak seindah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ego yang tidak terkelola, egosentris, pengennya ngertiin, difahami, tapi lupa untuk melakukan memahami, memuliakan, membahagiakan, dan mendengar, serta melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Yang ketiga, mental load atau lelah jiwa kita, penuh dengan tumpukan emosi sampai nggak bisa melepasnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang 3 konsep melepas tumpukan jiwa kita. 1, understanding, kedua, accepting, yang ketiga, forgiving. Sudah saya bahas itu. Nah, masuk ke sekarang berarti harusnya ini sudah mulai berkurang dalam jiwa kita. Bukan malah tumpukan yang makin tinggi seperti tumpukan sampah di Bantar Gebang. Bau ya? Nah iya, mungkin gak tercium bau sama orang terdekat kita. Tapi justru malah perilakunya jadi merusak kehangatan rumah tangga kita. Yang keempat, bahasa cintanya gak nyambung karena tidak saling kenal. Satu dan lainnya. Saya lupa menitipkan ayatnya. Ayat ini beberapa kali saya bahas di sini. Quran surat ke-49 ayatnya 13. Allah mengatakan waja'alnakum syu'uba wa qabail. Dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya apa? Kita menikah dengan seseorang yang pasti beda jenis kelamin, pasti beda pengasuhan, pasti beda kebiasaan, pasti beda pendidikannya. Maka kata Allah, lita'arafu, kenali pasanganmu bukan yang fisik, tapi luka-luka ketika mereka kecil dulu. Kenapa itu harus kita lakukan? Agar kita bisa nyambung bahasa kasih dan bahasa cintanya yang kata orang barat ada 5. Kan begitu? Ada 5. Apa saja? Nanti dibahas berikutnya saja. Ya. Kenapa itu harus kita lakukan? Biar poin kelimanya ini tidak menjadi ulangan yang terjadi bersama dengan pasangan. Apa? Luka-luka masa lalu yang kembali hadir untuk saling melukai satu dan yang lainnya. Saya berharap ini bisa menjadi proses refleksi dan evaluasi. Kalau yang datang sama pasangan, alhamdulillah bisa ngobrol lebih dalam untuk melanjutkan di rumah masing-masing. Semoga Allah panjangkan usia kita untuk bisa bertemu di kesempatan selanjutnya, melanjutkan cocok tapi kok cekcok tentang bagaimana Allah hadirkan
litaskunu ilaiha itu di dalam rumah-rumah kita sesuai dengan petunjuk wahyu. Apa saja? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallah wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.